Keberadaan Danau Cisarua memiliki peran penting bagi sektor pertanian dan pariwisata. Dalam sektor pertanian, Danau Cisarua dimanfaatkan sebagai sumber irigasi sawah-sawah yang berada di sepanjang lembah Cisarua, Mariwati, bahkan hingga Cikalong. Selain untuk irigasi, danau ini juga dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Keberadaan danau ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para tamu Hotel Sindanglaya. Hotel yang dibangun pada tahun 1877 menjadikan Danau Cisarua sebagai nilai tambah bagi para tamu hotel. Dalam iklan yang dibuat pihak hotel di media massa, selalu menampilkan dan menuliskan tentang keindahan Danau Cisarua. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di danau ini, seperti berenang, bermain kano, menaiki rakit mengelilingi danau, atau hanya sekedar menikmati pemandangan yang indah. Ramainya turis yang bermain dan olahraga membuat pihak hotel membangun sebuah rumah yang berfungsi sebagai kamar mandi atau ruang bilas di tepi danau. Di sekitar rumah inilah perahu kano dan rakit ditambatkan saat tidak digunakan. Berbagai aktivitas di danau menjadi pemandangan tersendiri bagi para pengguna jalan yang melintas di atas bendungan Danau Cisarua. Sampai pada akhirnya, peristiwa kelam itu pun terjadi. Pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 1931, hujan deras terus-menerus terjadi selama beberapa jam. Saat malam hari, sekitar jam 10 malam, penduduk di sekitar jalan utama dikejutkan oleh suara yang sangat bising. Mereka pergi untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan retakan besar di tanah. Aparat segera disiagakan dan asisten residen Cianjur serta polisi lapangan segera melanjutkan perjalanan ke Sindanglaya. Sekitar jam 12 kurang seperempat atau jam 11.45 terdengar dentuman keras dan Wedana Sindanglaya segera melakukan penyelidikan dan menemukan penyebab sebenarnya dari suara dentuman dan gempa kecil tersebut. Ternyata bukan dari aktivitas vulkanik Gunung Gede, melainkan sebuah bencana besar yang sedang terjadi di Danau Cisarua. Wedana mendapati bendungan yang dilintasi jalan pos di atasnya sudah berubah menjadi jurang yang menganga. Dengan kata lain, bendungan tersebut runtuh. Pada pukul 3 pagi, terlihat sebuah jurang yang terbentuk di bekas lintasan jalan raya sepanjang 80 meter.
dan Danau Cisarua telah hilang seluruhnya. Asisten Residen Cianjur dan polisi langsung disiagakan. Jalan ditutup untuk lalu lintas di kedua sisi. Sebuah pos polisi ditempatkan di Cianjur untuk menghentikan lalu lintas ke puncak dan mengalihkannya ke Sukabumi. Suara gemuruh yang ditimbulkan akibat dari peristiwa jebolnya bendungan Sindanglaya memunculkan istilah tersendiri di dalam masyarakat terkait penyebutan peristiwa tersebut. Masyarakat di sekitar Danau Cisarua umumnya mengenal peristiwa ini dengan sebutan Bledug Cisarua. Dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut adalah menghanyutkan jalan utama yang menghubungkan antara Batavia dengan Bandung sepanjang 60 hingga 70 meter. Begitu juga dengan 2 jembatan di atas Sungai Ciwalen di jalan kabupaten menuju Mariwati. Sedangkan 6 jembatan desa lainnya juga terbawa arus. Lalu, beberapa rumah warga juga ikut tersapu air. Dan seorang anak laki-laki pribumi berusia 8 tahun menjadi korban. Terputusnya akses jalan akibat dari peristiwa ini membuat pemerintah setempat mencari alternatif jalan lainnya. Selain melintasi Sukabumi, pemerintah juga menyiapkan jalan yang melewati daerah Cipanas, Jeprah, hingga Cimacan. Sebelum digunakan, ruas jalan ini harus mengalami perbaikan karena beberapa jembatan juga mengalami dampak akibat dari jebolnya bendungan Sindanglaya. Terdapat laporan yang memberikan pernyataan terkait penyebab terjadinya peristiwa jebolnya bendungan. Pertama, komposisi bahan yang tidak tepat pada struktur bendungan. Bendungan tersebut tidak memiliki inti tanah liat dan jenis tanahnya juga tidak cocok untuk konstruksi bendungan. Mereka hanya mengambil tanah yang ada di lokasi. Selain itu, drainase juga tidak disediakan di sekitar bendungan. Hujan deras yang terjadi selama 3 hari berturut-turut pada musim kemarau merusak tanggul atau bendungan di banyak tempat, menyebabkan banjir dan lain-lain. Faktor penting lainnya adalah lalu lintas yang padat, truk-truk bermuatan berat, dan lain-lain juga semakin memperparah kondisi bendungan. Selain itu, kesaksian warga di Sindanglaya melihat bahwa Danau Cisarua memiliki permukaan air yang tinggi. Banjir yang dikumpulkan di tepi danau menjadi penyebabnya. Sekitar pukul 8 Selasa malam, terdengar suara gemuruh di Sindanglaya dari arah danau, seperti sedang terjadi longsor. Tekanan yang besar pada terowongan jalur keluar air diduga akibat tingginya permukaan air, menyebabkan tanah di sekitar bangunan tersebut ambruk dan menyebabkan air terhempas ke pinggir jalan dalam jumlah besar. Akibatnya, air tersebut menggerus tanggul jalan pos utama Cianjur Puncak dan pada akhirnya mengalami jebol. Meskipun demikian, ada juga pendapat yang membantah bahwa jebolnya bendungan disebabkan oleh banjir dan curah hujan yang tinggi. Jebolnya bendungan di Cisarua disebabkan oleh kelalaian para petugas yang tidak segera memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil sebelum terjadinya bencana. Jika saja para petugas menyadari hal ini dan dilakukan tindakan secara tepat waktu, maka tidak akan terjadi apa-apa.
Bencana ini sebenarnya bisa dengan mudah dicegah dan pekerjaan yang tadinya memakan biaya 200 gulden kini menjadi pekerjaan perbaikan yang akan memakan waktu setidaknya 1 tahun dan menghabiskan banyak uang. Pasca peristiwa jebolnya bendungan Cisarua, pemerintah Hindia Belanda mempelajari dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terkait keberlanjutan Danau Cisarua. Akan tetapi, pemerintah pada saat itu memutuskan untuk tidak membangun ulang bendungan Sindanglaya atau Danau Cisarua. Hal ini tidak terlepas karena kebutuhan dana yang sangat besar jika ingin membangun kembali bendungan Sindanglaya. Ditambah lagi, pada tahun 1930, ekonomi dunia sedang mengalami keterpurukan. Pada tahun-tahun tersebut, dunia sedang mengalami depresiasi ekonomi yang menyebabkan krisis di beberapa negara, termasuk Hindia Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah hanya mampu untuk memperbaiki jalan raya yang rusak akibat peristiwa tersebut. Jalan yang dibangun tidak lagi melintas di atas sebuah bendungan, melainkan memutar melewati sisi lembah Cisarua yang dulunya merupakan bekas Danau Cisarua. Pada kenyataannya, trase jalan yang baru ini sama dengan trase jalan yang dibangun oleh Daendels sebelum dibangunnya bendungan. Jalan baru yang dibangun memiliki lebar sekitar 4 hingga 6 meter. Selain itu, dilengkapi juga dengan jembatan yang melintas di atas sungai Cisarua. Di sisi utara jembatan dibuat bangunan penyaring banjir.